Halo everybody, jumpa lagi dengan saya Nur Indah Kurniawati CGP Angkatan 2 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara dan pengambilan keputusan. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap memiliki pengaruh terhadap bagaimana pengambilan sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat diambil. Pratap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara meliputi ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberikan contoh. Ing madyo mangun karso, artinya di tengah membangun semangat, memotivasi gitu ya. Kemudian tutwuri handayani, dari belakang mendukung atau memberi dorongan. Maksudnya adalah keputusan yang diambil guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu mampu untuk mendukung muridnya baik secara fisik maupun moral. Guru sebagai pemimpin pembelajaran. Guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah seharusnya menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita akan mempengaruhi prinsip-prinsip yang kita ambil untuk menentukan suatu keputusan. Dalam proses pembelajaran, anak akan diberi kebebasan. Namun, guru tetap menjadi pamong untuk memberikan tuntunan dan arahan agar anak-anak kita tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Bapak Ibu calon guru penggerak, sebagai pemimpin pembelajaran tentu pernah mengalami dilema untuk memutuskan suatu perkara, baik itu perkara antara murid dan murid atau sesama rekan sejawat, atau di komunitas yang lebih besar daripada itu. Oleh karenanya, guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu mengetahui dan memahami prinsip-prinsip pengambilan keputusan untuk meminimalisir dampak negatif dari keputusan yang dibuatnya. Coaching dan pengambilan keputusan. Materi yang dipelajari saat sesi coaching sangat membantu guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan. Pada sesi coaching, saat guru menjadi coach, guru dapat mengeksplor berbagai solusi optimal serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid atau coachee. Tentunya hal ini berimbas pada pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan tetap mengoptimalkan potensi yang ada pada diri murid. Studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Ketika seorang guru sudah kehilangan idealismenya dan mengutamakan kepentingan pribadi, atau seorang guru sudah tidak lagi menerapkan nilai kejujuran dalam kesehariannya, maka dalam pengambilan keputusan bukan tidak mungkin sebagai pemimpin pembelajaran guru lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin pembelajaran. Namun, apabila seorang guru tetap memegang teguh nilai kejujuran, keyakinan pada nilai agama yang dianutnya, bahwa segala keputusan yang diambilnya akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir, maka ketika mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, guru tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Pengambilan keputusan berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang tepat tentu saja akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Hal ini tentu saja berimbas pada merdeka belajar ketika murid mampu memilah dan memilih
hal yang baik dalam meningkatkan bakat dan potensi yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, kesulitan pengambilan keputusan dan paradigma lingkungan. Kesulitan-kesulitan yang ada pada lingkungan saat mengambil keputusan kasus dilema etika antara lain adalah nilai dan budaya masyarakat di lingkungan, paradigma berpikir, dan skala prioritas. Karena dalam dilema etika semua adalah benar. Namun kita perlu ingat, dalam pengambilan suatu keputusan, kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Oleh karenanya, mengambil keputusan dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan, 4 paradigma, dilema etika, dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Semoga kita bisa meminimalisir dampak negatif dari keputusan yang kita buat. Alih-alih kita menggantungkan untuk tidak mengambil sebuah keputusan dari suatu perkara, lebih baik kita mengambil suatu keputusan dengan meminimalisir dampak negatif dari keputusan yang kita buat. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran tentu saja akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya. Saat guru mengajarkan anak berhitung, itu memang hebat. Tapi saat guru mengajarkan apa yang berharga dan utama adalah yang terbaik. Mengajarkan berhitung memang membutuhkan waktu. Tapi mengajarkan murid apa yang berharga dan utama membutuhkan keteladanan dan proses yang lama, sehingga akan menjadi suatu budaya positif. Guru sebagai pengambil keputusan memiliki peran sentral dalam mengajar dan mendidik anak, terutama dari budi pekertinya, sehingga terbentuk profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang tumbuh di sekolah, kompetensi sosial emosional yang matang, tentu saja mendukung guru dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah. Ditambah dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, membuat guru bisa mengoptimalkan kemampuan bakat dan potensi murid melalui proses coaching yang tepat. Koneksi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya merupakan satu kesatuan untuk mencapai kemerdekaan dalam belajar murid. Seorang pendidik harus bisa melihat kebutuhan belajar murid, serta mengelola kompetensi sosial emosional dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Harapannya, setiap pendidik mampu membuat keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, baik dalam dilema etika maupun bujukan moral, baik dalam benar lawan benar maupun benar lawan salah. Baik Bapak Ibu calon guru penggerak, demikian yang bisa saya sampaikan terkait koneksi antar materi di modul 3.1 ini dengan modul-modul sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Guru Bergerak Indonesia Maju.